Orang-orang munafik, basirah mereka telah redup sehingga mereka buta. Kan tadi Allah bilang summun, mereka tuli karena telinga disumbat. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Kenapa buta? Karena basirah mereka telah sangat lemah sekali hingga tidak bisa melihat cahaya dalam Al-Quran. Karena orang munafik, isi hati mereka cuma satu, keraguan-raguan. Kalau sudah ragu dengan wahyu, maka nggak ada pegangan yang kuat. Sebab orang yang berpegang kuat adalah mereka yang yakin. Yakin itu yang membuat Anda kuat berpegang. Wanita-wanita misalnya, ketika Allah mengatakan tutuplah aurat, panjangkanlah hijab, ya kalau memang ragu dengan wahyu, ragu itu membuat Anda nggak akan berpegang. Dalam kehidupan nyata pun kita nggak akan berpegang dengan apapun kalau kita ragu. Anda ragu dengan seorang, Anda nggak akan menjadikannya pegangan. Yang membuat Anda berpegang dengan sesuatu bahwa Anda yakin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah kajian Madarijus Salikin hari ini untuk buku pada halaman 512 paling bawah. Alhamdulillah kita sudah sampaikan sifat orang munafik pada ayat ke-16 dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana mereka menjual hidayah untuk mendapatkan kesesatan. Jadi rupanya mereka begitu bernafsu sekali untuk kesesatan itu, sehingga hidayahlah yang mereka korbankan untuk memuaskan hati dengan kesesatan tersebut. Jadi mereka mengorbankan hidayah untuk mendapatkan kesesatan. Saya kira kita juga nyerempet dikit lah. Artinya kita sering mengorbankan satu kemuliaan untuk memuaskan hati dengan hawa nafsu. Ya, kita sering mengorbankan sikap-sikap mulia kita untuk memuaskan hati kita dengan sikap-sikap hawa nafsu. Sehari-hari ini sering terjadi. Cuman kalau orang munafik, mereka memang iman yang dikorbankan untuk mendapatkan kesesatan. Itulah orang munafik pada ayat 16, mengorbankan iman untuk mendapatkan sesat, menjual iman untuk bisa membeli kesesatan. Lalu pada ayat 17, ini perumpamaan orang munafik
setelah mereka menjual keimanan untuk mendapatkan kekufuran. Jadi tadi mereka memiliki keimanan, tiba-tiba keimanan itu dijual untuk bisa mendapatkan kesesatan. Apa perumpamaan mereka? Seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api nyala, gelap pun menjadi terang, jalan pun menjadi jelas. Tiba-tiba api nyala itu menjadi padam. Api nyala maksudnya mereka beriman. Padam maksudnya iman itu mereka jual. Ini ayat 17 ini perumpamaan jual beli mereka pada ayat 16. Apa yang terjadi? Wa tarakahum fi dhulumat. Karena api yang sempat menerangi gelapnya kehidupan telah padam, disebabkan karena api itu telah dijual, maka jadilah mereka hidup dalam kegelapan-kegelapan. Perhatikan, zulumat dalam ayat ini bentuk jamak yang menandakan bahwa kegelapan hidup orang-orang munafik bukan cuma satu kegelapan, tapi mereka berada di dalam kegelapan yang sangat banyak. Baik, hari ini kita memasuki pembahasan beliau berikutnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pendengaran hati mereka telah tersumbat untuk keimanan. Pandangan jiwa mereka telah buta untuk melihat kebenaran. Lisan mereka telah bisu untuk mengucapkan kebaikan. Padahal ini 3 jalan hidayah untuk semua orang. Terkadang hidayah itu diperoleh melalui pandangan. Terkadang hidayah itu melalui telinga. Terkadang hidayah itu melalui ucapan. Anda lihat satu pemandangan yang membuat hati Anda tergerak untuk satu hidayah. Atau Anda dengarkan satu informasi, satu penjelasan yang membuat hati Anda tergerak untuk hidayah. Ataupun Anda berbicara menanyakan sesuatu yang kemudian menjadi jalan hidayah. Tidak ada jalan hidayah lebih dari 3 hal ini. Kadang-kadang pintu hidayah itu melalui lisan yang bertanya, yang berbicara. Terkadang pintu hidayah itu adalah telinga yang mendengar kebenaran. Terkadang pintu hidayah itu adalah mata yang memandang dan berfikir. Nah, oleh sebab itu coba dengar jemaah sekalian, Allah mengecam pandangan mata yang tidak disertai dengan perenungan. Misalnya Anda lihat matahari terbit, Anda lihat matahari terbenam. Misalnya Anda lihat hujan turun, Anda lihat angin bertiup. Allah mengecam orang-orang yang melihat dan tidak merenung. Karena salah satu fungsi utamanya mata kita ini adalah untuk mendapatkan hidayah melalui apapun yang nampak. Misalnya Anda lihat, Anda naik motor Beat seperti motor saya. Tiba-tiba Anda lihat orang jalan kaki atau orang yang naik sepeda ontel. Apakah Anda melihat dan diam? Oh, tidak. Apa yang Anda lihat itu satu nasihat dari Allah. Seolah Allah mengatakan, kamu jauh lebih baik ya. Lihat motor kamu dan lihat sepeda ontel orang lain. Anda yang sedang berjalan, tiba-tiba Allah nampakkan seorang yang mengalami gangguan kesehatan dan sedang berlatih berjalan. Orang yang stroke. Auzubillah. Kalau Anda cuma melihat, nggak akan ada pelajaran. Tapi kalau Anda merenung, hati Anda akan lembut. Masya Allah, ini orang. Dulu saya ingat ini pemain bola. Ternyata dia mengalami gangguan stroke dan seperti ini keadaannya. Dan Allah sedang nyadarin Anda bahwa Anda itu dalam keadaan yang sangat baik sekali.
Allah sedang nyadarin Anda bahwa kata Allah, aku jagain kamu loh. Lihat kesehatanmu aku jaga. Lihat kedua kakimu aku sehatkan. Nah, jadi Allah mengecam siapapun yang memandang tanpa renungan. Karena sejatinya apa yang nampak itu adalah pelajaran, melembutkan hati, tapi itu hanya bagi orang yang memandang dengan perenungan. Begitu juga dengan pendengar. Allah Subhanahu wa taala mengecam pendengaran-pendengaran yang tidak menghasilkan manfaat. Allah mengecam pendengaran-pendengaran yang tidak menghasilkan manfaat. Jadi Allah ingin pendengaran ini membuahkan manfaat, membuahkan pelajaran. Begitu juga dengan lisan. Allah mengecam lisan yang tidak digunakan untuk berbicara ataupun bertanya untuk mendapatkan manfaat atau mendapatkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, penghuni jahanam itu modelnya seperti itu. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak merenung. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah berfirman, akan kami jatuhkan ke dalam jahanam itu orang-orang yang punya hati tapi tidak merenung, orang-orang yang punya mata tapi tidak menghasilkan pelajaran, orang-orang yang mendengar tapi tidak membuahkan pelajaran. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Kenapa seperti binatang? Allahu Akbar. Hanya binatang yang memandang dan tidak belajar. Binatang mendengar tidak belajar. Binatang punya otak tidak merenung. Hanya binatang yang seperti itu. Maka ketika manusia tidak memfungsikan mata untuk mendapatkan pelajaran, begitupun telinga, begitupun ucapan, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang saja, punya indera tapi tidak manfaat menghasilkan pelajaran. Balhum adal, bahkan mereka lebih hina daripada binatang itu. Nah, jadi kalau tiga indera ini tidak membuahkan manfaat atau membuahkan kebenaran bagi Anda, tadi disampaikan itu ciri-cirinya penghuni jahanam. Sini ayat 18 surat Al-Baqarah dikatakan bahwa itu adalah munafik. Nah, jadi Anda nggak akan lepas dari kemunafikan itu sampai indera-indera tadi Anda fungsikan. Mata fungsikan untuk belajar. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan lisan. Perhatikan Allah berfirman, summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak dapat kembali. Ingat, ayat ini masih berhubungan dengan perilaku orang-orang munafik yang menjual keimanan untuk mendapatkan kekufuran. Bayangkan bagaimana mereka akan kembali sementara iman sudah dijual. Yarji'un artinya rujuk. Bagaimana rujuk? Keimanan itu sudah dijual. Nah, lantas yang membuat mereka nggak bisa rujuk, pertama summun, telinga telah tuli, bukmun, lisan telah bisu, umyun, mata telah buta. Nah, Allah katakan mereka tuli padahal mendengar. Allah katakan mereka buta padahal melihat. Allah katakan mereka bisu padahal pintar berbicara. Kenapa? Tuli, buta, bisu. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tidak bermanfaat untuk kebenaran. Kalau mulut ini cuma buat nyanyi campur sari saja,
Dan mulut ini nggak digunakan untuk zikir, nggak digunakan untuk tilawah. Intinya mulut yang tidak difungsikan untuk kebaikan, walaupun ia 1000 fungsi untuk kebatilan, ini namanya buta, ini namanya bisu. Sekali lagi, walau mulut difungsikan 1000 fungsi untuk kebatilan, tapi tidak ada satu fungsinya untuk kebenaran dan kebaikan, ini mulut yang bisu. Begitu juga dengan telinga. Telinga Anda yang mendengar 1.000.000 informasi tapi tidak mendengarkan satupun kebenaran, ini telinga yang tuli. Begitupun dengan mata. Mata Anda yang melihat sejumlah objek tapi tidak membuahkan pelajaran apa-apa, itu adalah buta. Jadi penegasan Allah, mereka tuli, mereka buta, mereka bisu. Penegasan ini bukan karena mereka secara fisik memang tuli, memang buta, bukan. Bukan dalam pengertian fisik Allah katakan mereka tuli. Tapi dalam pengertian telinga mereka tidak membuahkan iman, tidak membuahkan pelajaran. Mata dan lisan mereka pun tidak membuahkan kebenaran. Ya, kalau 3 indrawi ini tidak menghasilkan kebenaran, padahal tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kebenaran, maka 3 indra ini adalah tidak fungsi. Kalau tidak fungsi, maka dinamakan dengan tuli dan selanjutnya. Jamaah sekalian, anggota tubuh kita ini punya fungsi-fungsi utama dan punya fungsi-fungsi non utama. Misalnya kaki, fungsi utamanya adalah berjalan. Itu fungsi utama. Seandainya kaki Anda bisa melakukan sejumlah gerakan-gerakan, cuman nggak bisa berjalan, ini bukan kaki yang bermanfaat. Karena dia tidak bisa menjalankan fungsi utama. Mata Anda bisa berkedip, tapi dia nggak bisa melihat. Ini mata nggak bermanfaat, karena manfaat utamanya mata adalah melihat, bukan berkedip. Nah, jadi ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ingin tegaskan bahwa semua anggota tubuh kita fungsi utamanya adalah ibadah. Alhamdulillah kita udah berlalu dalam pembahasan yang udah lama bahwa setiap anggota tubuh kita ini memiliki ibadahnya masing-masing. Mata punya ibadahnya masing-masing, punya ibadahnya sendiri, telinga punya ibadahnya sendiri. Jadi betapapun anggota tubuh Anda berfungsi untuk A, untuk B, untuk C, tapi tidak berfungsi untuk peran-peran ibadah, itu anggota tubuh yang tidak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Karena fungsi utamanya nggak berjalan. Fungsi utama lisan berzikir, tilawah, ternyata tidak dijalankan untuk fungsi utama. Lisan ini hanya digunakan untuk bicara saja, tidak ada fungsi utamanya. Ini persoalan, ini penyakit. Baik, jamaah sekalian, Allah berfirman, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau sudah buta, kalau sudah bisu, kalau sudah tuli, bagaimana mereka akan kembali? Terlebih keimanan sudah dijual, bagaimana mereka akan mengambil itu kembali? Kita lanjutkan kembali perumpamaan kedua. Tadi perumpamaan pertama adalah perumpamaan api. Munafik yang menjual kebenaran untuk menikmati kebatilan, mereka bagaikan api. Api yang memberikan terang sehingga gelap pun menjadi terbuka, tapi kemudian gelap itu padam karena iman telah dijual. Jadi perumpamaan api. Perumpamaan munafik yang kedua adalah perumpamaan air.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mereka telah tersirami dengan hujan wahyu yang seharusnya menghidupkan hati mereka. Akan tetapi mereka hanya mendengarkan petir dan hanya melihat kilat, sehingga mereka harus menutup telinga dan berjuang berlari dan menghindar. Coba kita renungkan ayat 19. Allah berfirman, au kasayyibin, orang munafik itu bagaikan orang yang ditimpa hujan. Ibnu Abbas mengatakan sayyib artinya adalah matar. Sebagian ulama tafsir mengatakan sayyib artinya adalah awan. Yang betul, yang lebih tepat, sayyib di sini artinya adalah hujan. Atau seperti orang munafik tadi, bagaikan orang yang tertimpa hujan. Minas sama, hujan ini dari langit. Fihi zulumat, padanya terdapat kegelapan. Wara'dun, dan petir. Wabarqun, dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka. Minas sawa'iqi, disebabkan karena menghindari petir itu, hadarul maut, takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ada beberapa kata yang ingin kita pahami. Perumpamaan munafik yang jual kebenaran tadi seperti seseorang yang tersirami hujan dari langit. Apa yang dimaksud dengan hujan dari langit itu? Hujan dari langit yang dimaksudkan adalah wahyu. Hujan dari langit adalah wahyu. Kenapa Allah sebutkan hujan dari langit ini adalah wahyu? Kenapa Allah gambarkan demikian? Perhatikan, fungsi dari air adalah kehidupan. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, dalam surat Al-Anbiya. Kami jadikan segala-galanya hidup dengan air. Maka air adalah kehidupan. Nah, ketika Allah gambarkan wahyu ini adalah hujan dari langit, karena wahyu ini memang kehidupan. Kehidupan bukan kehidupan untuk fisik yang mati, tapi kehidupan untuk hati yang mati. Orang-orang yang kafir, tubuh-tubuh mereka itu adalah kuburan-kuburan untuk hati yang mati. Tubuh mereka adalah makam untuk hati yang mati. Nah, jadi kalau mati fisik itu akan langsung ketahuan dan dipindahkan ke alam baka. Tapi kalau yang mati adalah mati hati, ini tidak terasa bahkan oleh orangnya. Baik, jadi wahyu adalah hujan dari langit. Kenapa? Karena hujan berfungsi menghidupkan tanah yang kering kerontang, sehingga tumbuhlah tanaman, tumbuhlah rumput. Begitu juga dengan hujan wahyu. Kalau hujan wahyu ini telah menetesi hati-hati manusia, maka akan tumbuhlah di dalam hati itu keimanan. Seberapa banyak keimanan yang tumbuh, seberapa banyak hujan wahyu yang tertampung. Semakin banyak hujan wahyu menyirami hati, semakin subur hati itu. Tetapi semakin sedikit hujan wahyu menyirami hati, semakin sedikit pula suburnya. Maka tidak ada orang yang hatinya paling subur melebihi orang yang paling sering menyirami hatinya dengan hujan-hujan wahyu. Makanya seorang ulama ditanya, berapa banyak saya harus baca Al-Quran? Beliau mengatakan, sesuai kadar kebahagiaan yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin kebahagiaan 1 liter, baca 3 ayat saja.
Tapi kalau kamu ingin kebahagiaan tanpa batas, maka bacalah tanpa batas juga. Jadi antara hati dengan hujan wahyu ini memang nggak bisa dipisah. Sesubur apakah hati Anda? Jawabannya adalah sesuai siraman-siraman hujan wahyu pada hati tersebut. Nah, kalau hati sudah subur, akan tumbuh keimanan, akan tumbuh ikhlasnya, akan tumbuh tawakalnya, akan tumbuh pula taubatnya, akan tumbuh pula maafnya, akan tumbuh tawaduknya. Semua kebaikan yang tidak tumbuh di hati akan bersifat pura-pura. Baik Anda kalau tidak tumbuh dari hati itu baik pura-pura saja. Salat Anda kalau tidak tumbuh dari hati itu pura-pura saja. Nah, jadi kalau Anda ingin aneka kebaikan ini tumbuh di dalam hati, suburkan hati itu dengan hujan wahyu. Tadi dalam ayat Allah katakan minas sama'i fihi dhulumat. Turunlah hujan wahyu sementara mereka berada dalam kegelapan. Mereka berada dalam kegelapan. Apa kegelapan yang dimaksudkan di sini? Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah kegelapan jiwa. Kegelapan jiwa. Jiwa orang munafik yang penuh dengan keraguan-raguan terhadap wahyu, sehingga wahyu itu tidak bisa menerangi hati mereka. Hati hanya terterangi oleh wahyu kalau hati ini memandang wahyu itu dengan keyakinan. Sementara hatinya orang munafik hanya terisi dengan keraguan-raguan. Kalau hati hanya terisi dengan keraguan, cahaya wahyu nggak akan menjadi terang dalam hati mereka. Zulumat, hati itu penuh dengan lapisan-lapisan kegelapan. Kenapa? Karena hati ini hanya berisi keraguan-raguan terhadap wahyu. Ini pelajaran juga bagi kita jamaah sekalian. Ayat-ayat yang Anda ragukan ini nggak akan menjadi terang dalam hati Anda. Contoh misalnya Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan sulitmu ada kemudahan. Ini ayat ada dalam Al-Quran. Tapi bisakah ayat ini menjadi terang dalam hati Anda? Kalau hati Anda melihat ayat ini dengan yakin, ayat ini akan menjadi mentari yang sangat terang benderang di dalam hati. Tapi kalau hati Anda melihat ayat itu dengan keraguan-raguan, seterang benderangnya ayat ini nggak akan menjadi cahaya dalam hati. Ibarat cermin saja jamaah sekalian, cermin yang bening akan menangkap cahaya dan memantulkan cahaya. Tapi cermin yang buram tidak akan menangkap cahaya dan tidak akan memantulkan cahaya. Nah itulah hati. Kalau hati ini melihat firman dengan keraguan-raguan, hati ini nggak akan terterangi dengan firman. Padahal firman itu adalah cahaya yang sangat luar biasa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Kalau Anda melihat ayat ini dengan yakin Anda, ayat ini cahaya yang terang benderang dalam hati. Tapi kalau Anda melihat ayat ini dengan ragunya hati, ayat ini nggak akan menjadi terang dalam hati Anda. Jadi inilah tragedinya orang-orang munafik. Ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya mereka ragukan, sehingga walau ayat-ayat itu adalah cahaya, tidak menjadi terang dalam hati. Karena ayat ini cahaya yang menjadi terang hanya di dalam hati yang melihat ayat dengan yakin. Dan yakin ini jamaah sekalian, dengar baik-baik, yakin itu adalah bukan sesuatu yang rasional. Misalnya
fa inna ma'al usri yusra. Anda yakin bukan karena Anda melihat alasan-alasan logis sehingga Anda yakin. Kalau Anda yakin inna ma'al usri yusra karena sejumlah alasan-alasan logis, yakin Anda itu kepada alasan logis bukan pada ayat. Misalnya Anda sedang kesulitan, lalu kawan telepon, oh saya dengar keadaan sedang sulit. Oh iya, hati-hati, ya tenang sajalah, nanti saya kirimkan 50 miliar, insya Allah cukup kan? Kemudian Anda katakan inna ma'al usri yusra, saya yakin ayat ini. Kawan saya telepon akan kirimkan uang 50 miliar. Aduh, kamu gak yakin dengan ayat, yakinnya kamu dengan kawan tadi. Yakin seperti ini gak akan, yakin seperti ini bukan yakin keimanan. Itu yakinnya logika, bukan yakinnya keimanan. Yakinnya keimanan itu adalah yakinnya Anda kepada ayat, padahal logika tidak memberikan Anda setetes pun bukti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya yakin. Buktinya apa? Kalau saya yakin karena bukti, berarti yakin saya terhadap bukti, bukan kepada ayat. Saya sudah ceritakan kepada antum kisah Menteri Pendidikan Afghanistan itu. Ya. Dia ditangkap, masuk penjara Guantanamo. Vonisnya itu dia harus mati di sana. Tetapi jamaah sekalian, setiap hari dia keluar harus berjemur, dia melihat matahari dan dia mengatakan, wahai matahari, aku yakin kamu sudah terbit, tapi aku lebih yakin Allah akan menolong saya. Apa alasan dia yakin? Gak ada alasannya secara logika. Alasannya cuman wahyu. Fa inna ma'al usri yusra. Dan hasilnya apa jamaah sekalian? Setelah 2, 3, 4 tahun beliau dalam penjara, keluar dari penjara bukan untuk jadi gembel, keluar dari penjara untuk jadi menteri. Jadi Anda hati-hati juga bicara yakin. Saya yakin, saya yakin. Kalau yakin Anda itu terhadap bukti-bukti logis, Anda nggak yakin dengan ayat. Anda yakin dengan bukti logika. Dan yakin Anda terhadap bukti logika itu bukan yakin keimanan. Yakin terhadap bukti logika itu yakinnya semua orang. Anda yakin terhadap logika, munafik yakin kepada logika, orang yakin pun orang kafir pun yakin terhadap logika itu. Tetapi jamaah sekalian, yakin tertinggi adalah yakin terhadap wahyu. Dan ini adalah yakin keimanan. Gini, seakurat-akuratnya bukti logika itu bisa salah. Bisa salah. Maka keyakinan terhadap bukti logika ini tidak selamanya benar. Api membakar, itu kebenaran, tapi tidak berlaku untuk Nabi Ibrahim. Tidak berlaku bagi Nabi Ibrahim. Orang sudah tua, ibu-ibu kalau udah tua 70-80 tahun itu menopause, itu logika. Tidak berlaku untuk istrinya Nabi Zakaria. Istri Zakaria alaihi salam usia 90 tahun sekian masih saja hamil. Jadi kalau wanita sekarang subur dulu baru menopause. Kalau istrinya Nabi Zakaria menopause dulu baru subur. Kenapa? Allah ingin katakan, logika kalian tidak berlaku buat aku. Allah ingin ngasih tahu itu supaya apa? Supaya kita yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian, au kasayyibin, atau seperti hujan. Yang dimaksud dengan hujan tadi apa? Wahyu. Fihi zulumat, hujan yang turun pada kegelapan. Apa yang dimaksud kegelapan? Hati orang munafik yang penuh dengan keraguan-raguan. Ra'dun wa barqun, di dalam hujan, bersamaan dengan hujan itu ada petir dan ada kilat. Hujan wahyu turun, bersamaan dengan hujan wahyu ada petir, ada kilat. Apa yang dimaksud dengan petir? Apa yang dimaksud dengan kilat? Yang dimaksud dengan petir dan kilat adalah ancaman-ancaman
dan harapan-harapan dari Allah. Kalian kalau berdusta begini, kalau kalian makan haram begini. Ancaman-ancamannya Allah ini bagi mereka adalah petir menyambar. Bagi mereka itu adalah petir. Lalu janji-janjinya Allah, kalau kalian bersedekah, harta kalian bertambah. Kalau kalian salat, rezeki kalian akan terbuka. Janji-janjinya Allah itu bagi mereka adalah kilat. Nah, pertanyaan jamaah sekalian, Anda yang mendengarkan kilat dan yang melihat kilat dan mendengarkan petir, kecenderungannya Anda menghindar atau Anda tidak menghindar? Menghindar. Itulah orang munafik. Ancamannya Allah bagi mereka adalah petir yang harus dihindari. Janji-janjinya Allah bagi mereka adalah kilat yang harus dihindari juga. Pertanyaannya, kalau ancaman dan janji-janji Allah dihindari karena melihatnya adalah petir dan kilat, kapan mereka akan berubah? Kapan mereka akan berubah? Ajaran-ajaran Allah bagi mereka adalah petir. Janji dan ancaman-ancaman Allah bagi mereka adalah kematian. Kapan mereka akan berubah? Saya ingin sampaikan kepada antum, inilah alasan kenapa orang munafik itu menjual keimanan. Karena keimanan itu petir menyambar, petir menggelegar dan kilat menyambar. Mereka melihat agama ini nggak nguntungin. Yang nyari uang saya, kenapa harus zakat? Ini nggak nguntungkan. Sehingga ajaran seperti ini bagi mereka adalah kilat yang menyambar dan petir yang menggelegar. Nah, coba kita renungkan jamaah sekalian. Kalau ajaran-ajaran wahyu ini adalah petir dan kilat, otomatis mereka akan menghindar sejauh-jauhnya. Tidak mungkin mereka mendekati. Mereka akan menghindar karena ajaran agama, ancaman dan motivasi-motivasi yang ada di dalam bagi mereka adalah petir, bagi mereka adalah kilat. Coba kita lanjut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ingat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jari. Anda nyumbat telinga dengan satu jari atau dengan jari-jari? Anda menyumbat telinga Anda hanya dengan satu jari. Tapi orang munafik ini menyumbat telinga mereka asabi'ahum. Asabi itu bentuk kata jama'. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari. Allahu Akbar, ini namanya mubalaghah. Seandainya telinga mereka bisa disumbat dengan semua jari akan digunakan untuk menyumbat telinga. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab dinamakan dengan majaz mursal. Itlaqul kul iradatul ba'd. Disebutkan jari-jari padahal yang dimaksudkan cuma satu jari. Untuk menggambarkan betapa sungguh-sungguhnya mereka menutup telinga mereka. Nah, mereka menutup telinga mereka terhadap wahyu. Karena wahyu bagi mereka adalah petir. Wahyu bagi mereka adalah kilat. Sehingga telinga ini harus disumbat. Makanya tadi tidak berlebihan, ayat sebelumnya Allah mengatakan summun, mereka ini orang tuli. Ya kalau telinganya disumbat jelas orang tuli. Jelas orang tuli. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut, untuk menghindari kematian. Jadi bagi mereka ayat-ayat ini udah nggak nguntungin, ayat ini bahkan bagi mereka adalah kematian. Wahyu ini sudah tidak memberikan keuntungan, bahkan wahyu ini akan membuat mereka rugi. Makanya mereka sekuat tenaga akan menghindari wahyu tersebut. Jamaah sekalian, akhir dari ayat berbunyi wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala muhit,
Maha meliputi orang-orang kafir. Muhit dalam Al-Quran sekitar 3 kali. Semua nama Allah muhit dalam Al-Quran konteksnya adalah mengancam. Konteksnya adalah mengancam. Misalnya di sini Anda lihat, wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Apa maksud meliputi? Meliputi artinya menjangkau. Kalian orang kafir kemanapun pergi, kalian aku liput. Liput artinya aku jangkau. Seolah-olah Allah katakan, kalian bisa lepas dari manusia, karena manusia tidak bisa menjangkau kalian. Banyak tempat bersembunyi di mana kalian tidak terjangkau oleh manusia. Karena manusia ini tidak memiliki sifat muhit. Tapi Allah mengatakan aku ini muhit, maha menjangkau, maha meliputi segala-galanya. Karena aku meliputi segala-galanya, tidak ada tempat bersembunyi kalian yang tidak terjangkau oleh aku. Jadi Allah ngancam, kalian gak akan lolos dari aku, kata Allah. Jadi orang-orang munafik tadi, mereka berpikir dengan menyumbat telinga, mereka berhasil lolos dari wahyu. Allah mengatakan, sumbatlah telinga kalian untuk lolos dari wahyu, tapi kalian gak akan lolos dari aku. Karena aku muhit. Karena aku maha meliputi segalanya. Karena aku maha menjangkau segala-galanya. Jadi intinya Allah ingin tegasin, walau Anda lihat orang-orang kafir itu seolah tidak dihukum, jangan berpikir mereka lepas dari Allah. Tidak. Mereka tidak akan lepas dari Allah. Mereka tidak akan lolos dari Allah Azza wa Jalla. Innama yuakhiruhum liajalin musamma. Allah hanya menunda mereka untuk perhitungan yang telah ditetapkan waktunya. Allah menunda, tidak mengabaikan. Allah hanya menangguhkan, bukan meloloskan. Hati-hati itu. Ini orang kafir kayaknya hidupnya baik-baik saja. Sekali lagi, Allah menangguhkan mereka dan gak meloloskan mereka. Dan Allah udah janji, kejahatan ini ujian. Kenapa ujian? Karena hukumannya bakal ditangguhin. Makin tak diberikan hukuman atas satu kejahatan, makin manusia berlama-lama dalam kejahatan itu. Dan itulah ujiannya. Tetapi jamaah sekalian, betapapun Anda tidak lihat hukuman untuk satu kejahatan, Anda jangan berpikir Allah abai. Allah hanya menunda. Jangan berpikir mereka lolos, Allah hanya menangguhkan saja. Jadi jangan salah faham. Allah tangguhkan, tapi tidak berarti mereka lolos. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, pandangan basirah mereka tidak mampu memandang kilat cahaya dan kilau maknanya. Pendengaran mereka tidak sanggup menyimak petir perintah, larangan dan ancaman, hingga mereka bingung penuh keraguan di lembah kesesatan. Jadi kilat cahaya itu adalah wahyu. Semua ajaran-ajaran wahyu adalah cahaya. Tetapi karena basirahnya orang munafik ini lemah, mereka tidak bisa melihat cahaya wahyu. Karena basirah lemah. Kita sudah berlalu, bahkan pembahasan bagian awal dari Madarijus Salikin ini, pembahasan tentang basirah. Setiap manusia memiliki dua pandangan. Pandangan mata kepala Anda dinamakan dengan basar. Dan pandangan mata hati Anda dinamakan dengan basirah. Pandangan mata hati ini dinamakan dengan basirah. Semua ajaran-ajaran Al-Quran ini nggak bisa Anda lihat dengan basar. Anda hanya bisa melihatnya dengan basirah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Coba dengar. Yang dimaksud dengan basirah, keyakinan yang membuat Anda seolah-olah melihat di depan mata. Jadi tidak semua orang yang yakin itu sampai pada level basirah.
Sehingga tingkat tertinggi dari satu keyakinan adalah basirah. Ketika Anda yakin dengan surga, sehingga Anda seolah-olah melihat surga. Nah, saya kasih gambaran. Orang tua Anda udah lama wafat kan? Udah nggak ada di depan mata Anda kan? Tapi begitu yakinnya Anda bahwa ada orang tua, sehingga Anda seolah-olah melihat mereka, karena Anda nggak ragu dengan adanya mereka. Nah, orang-orang beriman, mereka yakin dengan surga. Saya yakin mereka seolah-olah melihat surga. Nah, kalau keyakinan telah membuat Anda seolah-olah melihat, itu yang dinamakan dengan basirah. Orang-orang yang beriman, mereka yakin terhadap neraka. Saya yakin mereka seolah-olah melihat neraka. Itu namanya basirah. Keyakinan basirah inilah yang hadir dalam ibadah bernama ihsan. Bernama ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Jadi betapa Anda sangat yakin dengan Allah, hingga yakin yang luar biasa itu membuat Anda seolah-olah melihat. Seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat bidadari di surga, seolah-olah melihat situasi akhirat, perhitungan amal, timbangan amal, seolah-olah Anda melihat bagaimana seorang istri suami saling menjauh di akhirat, bagaimana anak dan orang tua berlari saling menjauhi. Anda yakin bahkan seolah-olah melihat. Ini yang dinamakan dengan basirah. Itu yang dinamakan dengan basirah itu. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang-orang munafik, basirah mereka telah redup, sehingga mereka buta. Kan tadi Allah bilang, summun, mereka tuli, karena telinga disumbat. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Kenapa buta? Karena basirah mereka telah sangat lemah sekali, hingga tidak bisa melihat cahaya dalam Al-Quran. Cahaya lampu ini Anda bisa lihat kan? Kenapa Anda lihat? Karena mata Anda kuat. Orang yang memiliki pandangan yang lemah, sedikit cahaya mereka Anda bisa lihat. Nah, misalnya gini, pada siang bolong, di depan Anda ada orang berbaju putih bersih, mungkin mata Anda akan sangat terganggu melihat cahaya itu. Kenapa? Mata Anda lemah, mata Anda bermasalah, sehingga cahaya ini tidak nampak, nggak bisa terlihat dengan mata Anda. Itulah orang munafik. Basirah mereka bermasalah, sehingga cahaya dalam wahyu tidak nampak mereka lihat. Mereka nggak bisa melihat cahaya karena lemahnya basirah mereka. Lemahnya basirah adalah lemahnya yakin. Kenapa? Karena orang munafik, isi hati mereka cuma satu, keraguan-raguan. Kalau sudah ragu dengan wahyu, maka nggak ada pegangan yang kuat. Sebab orang yang berpegang kuat adalah mereka yang yakin. Yakin itu yang membuat Anda kuat berpegang. Wanita-wanita misalnya, ketika Allah mengatakan tutuplah aurat, panjangkanlah hijab, ya kalau memang ragu dengan wahyu, ragu itu membuat Anda nggak akan berpegang. Dalam kehidupan nyata pun, kita nggak akan berpegang dengan apapun kalau kita ragu. Anda ragu dengan seorang, Anda nggak akan menjadikannya pegangan. Yang membuat Anda berpegang dengan sesuatu bahwa Anda yakin. Nah, dengarkan jamaah sekalian, munafik ini coba dengar bahaya mereka. Keraguan-raguan mereka justru terhadap keselamatan. Al-Quran wahyu ini sepenuhnya keselamatan. Nah, kalau keselamatan ini adalah keraguan-raguan, berarti mereka ini adalah hancur. Auzubillah.
Pandangan basiro mereka tidak mampu memandang kilat cahaya, dan kilau maknanya pendengaran mereka tidak sanggup menyimak petir perintah, larangan dan ancaman. Jadi perintah Allah, larangan Allah, ancaman-ancaman Allah bagi mereka itu petir menyambar. Otomatis mereka menghindar. Orang-orang yang makan riba, Anda tahu nggak petir untuk mereka? Ayat-ayat riba. Itu petir bagi mereka tuh. Mereka langsung kejang-kejang dengan ayat riba itu. Orang yang hatinya penuh dendam, Anda tahu petir untuk mereka, ayat-ayat yang menyuruh memaafkan. Saya tidak tahu jemaah sekalian, apa penyakit Anda sehingga ada beberapa ayat yang bagi Anda petir harus dihindari. Maksud saya begini, kalau penyakit Anda adalah takabur, ayat-ayat yang menyuruh Anda rendah hati itu petir menyambar. Kalau penyakit Anda adalah kikir, maka ayat-ayat yang mengajak sedekah itu petir bagi Anda. Menggelegar Anda harus berlari menyumbat telinga. Ya tentu kalau penyakit Anda misalnya dendam, ayat-ayat yang menyuruhkan memaafkan, ini bagi Anda petir yang sangat mematikan. Tapi jamaah sekalian, kalau hati Anda bersih, hati Anda sehat, semua ayat ini cahaya. Semua ayat ini adalah suara yang sangat indah. Nah maka oleh sebab itu, ayat ini akan jadi petir sesuai dengan kadar penyakit. Kalau Anda orang yang takabur, ayat-ayat tentang tawaduk bagi Anda adalah petir. Kalau Anda orang yang kikir, ayat-ayat sedekah bagi Anda adalah petir. Menyambar, harus dihindari, saya mati dengan ayat ini. Bukan karena ayatnya petir, ya, tapi karena Anda saja yang kikir tidak mau sedekah, sehingga ayat sedekah itu terdengar petir sekali. Aduh, jangan baca ayat yang itu, yang lain aja. Orang-orang yang penyakitnya liberalisme, surat Al-Kafirun itu petir bagi mereka. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu. Ini surat Al-Kafirun ini petir menyambar, mematikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang penyakitnya adalah liberalisme. Tapi orang yang sehat-sehat saja, tidak ada ayat-ayat yang menjadi petir menyambar untuk mereka. Baik, jadi adakah ayat yang menjadi petir bagi Anda? Tergantung Anda punya penyakit enggak. Ayat yang menyambar Anda sesuai dengan kadar penyakit. Kalau penyakit Anda dukun, ayat-ayat syirik itu masalah bagi Anda. Kalau penyakit Anda guna-guna, misalnya sihir, pelaris jualan misalnya, kalau ini penyakit Anda, ayat-ayat tentang syirik ini petir menyambar bagi Anda. Jadi bukan karena ayat ini petir, tapi karena kita bermasalah. Hingga mereka bingung, penuh keraguan di lembah kesesatan, pandangan dan telinga tidak memberi mereka arah perjalanan. Allah berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Sampai di sini ayat ini insyaallah kajian untuk pekan yang akan datang. Baik, bagi jamaah yang hendak bertanya dipersilakan. Ibu saya beli sayuran setengah kilo. Ibu saya lalu memilih yang bagus, lalu diserahkan ke pedagang. Oleh pedagang tidak ditimbang, hanya diperkirakan saja. Dan setelah di rumah saya timbang kelebihan 1/4 kilo dan berlangsung terus. Kadang lebih 200 gram. Bagaimana hukumnya atas kelebihan itu? Kelebihan itu nggak terjadi karena Anda kan? Kelebihan itu terjadi karena si pedagangnya memang tidak. Dia nggak nimbang, dia perkirakan saja. Nah, berdasarkan perkiraan itu Anda pun berjual beli dengan sukarela. Dia rela menjual, setelah melihat Anda pun rela membeli. Jual belinya sah atau tidak? Sah. 200 gram Anda itu mungkin gramnya yang salah. Mungkin juga si pedagang itu yang salah. Ya kan? Bisa aja dia salah memperkirakan, tapi bisa jadi timbangan Anda juga salah.
Timbangan Anda pakai apa? Pakai baterai. Ya baterainya kalau sudah lowbat itu nggak akurat. Hati-hati yang menggunakan baterai-baterai ini, nggak ada yang akurat. Kalau baterainya sudah, cek darah tinggi yang pakai baterai itu. Kadang-kadang kita lihat begini, Masya Allah 200/300. Wajar kalau sudah lowbat. Jadi ingat, enggak selamanya Anda salah. Mungkin dia salah memperkirakan, tapi mungkin timbangan Anda juga salah. Intinya transaksi Anda jual beli, dia rela, Anda rela, maka ini halal. Dalilnya ayat yang tadi kita bacakan dalam salat. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin. Ya, jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang berdasarkan suka sama suka. Saya mau jual tanah saya 2 hektar. 2 hektar, iya. Dari sini ke sana, Anda lihat batasnya? Iya. Setuju? Setuju. Kita jual tanah, rencananya 2 hektar, dan batasnya udah kasih tahu dari sini ke sana. Kita pun jual beli. Ternyata setelah jual beli, ukuran tadi diukur ulang, ternyata keliru. Ada kelebihan atau ada kekurangan. Nggak jadi soal. Karena udah dijelasin ini ke sono dan Anda sudah sama-sama rela di situ. Apakah minta didoakan orang lain itu tidak termasuk syirik? Bagaimana sebaiknya untuk menghindari syirik dalam enggak syirik ya. Anda minta doa itu enggak syirik. Keliru kalau ada yang mengatakan minta didoakan adalah syirik. Makanya Umar radhiyallahu anhu oleh Nabi kita disarankan agar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan dalam pelajaran akidah, salah satu tawassul yang dibenarkan bertawassul dengan doanya orang hidup. Jadi kalau ada yang beranggapan minta didoakan adalah syirik, itu anggapan yang sangat keliru fatal. Baik. Gimana agar selamat dari syirik? Pertama, pelajari tauhid sedetil-detilnya. Kalau pelajaran tauhidnya ngambang, itu nggak menyelamatkan. Tapi kalau Anda pelajari tauhid itu sedalam-dalamnya, itu insya Allah selamat. Itu secara teori. Lalu secara praktis Anda pun berdoa kepada Allah. Ada doa anti syirik. Mudah-mudahan Anda hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ta'lam wa la a'lam. Apa hukumnya orang yang mengurus kendaraan dinas di satu instansi yang di dalamnya termasuk mengurus asuransi pajak servis kendaraan? Mohon dijelaskan. Ya kalau cuma ngurus nggak jadi masalah. Nah, asuransi kendaraan, pajak servis kendaraan, ini nggak bisa dihindari. Anda mau menghindari pajak, nggak bisa kan? Nah, jadi bahwa urusan Anda dengan pajak itu urusan darurat. Di mana daruratnya? Anda nggak bisa menghindar. Nah, tapi soal asuransi ini memang soal pilihan. Soal pilihan. Anda bisa menghindar asuransi itu. Oh, saya nggak ikut asuransi. Ya, tapi kalau misalnya ini kendaraan yang udah terlanjur diasuransikan orang lain, dan Anda nggak punya pilihan kecuali harus melakukan itu. Jadi ala kulli hal, Anda ngurus ini bukan berpangkal dari Anda, tapi berpangkal dari kebijakan orang lain. Anda hanya menjalankan satu kebijakan yang sudah diputuskan. Insya Allah, karena Anda bukan awalnya, ini bukan keputusan, ini bukan pilihan Anda, tapi Anda diharuskan untuk melakukan itu, maka itu insya Allah darurat untuk Anda lakukan, dimaafkan. Apakah seorang yang sudah cukup lama menjanda atau menduda mau menikah lagi tapi salah satu anaknya tidak setuju,
padahal mereka sudah membina silaturahmi dan ta'aruf lebih setahun. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus diambil oleh janda atau duda tersebut? Apakah harus menunggu persetujuan anaknya itu? Siapakah wali janda tersebut? Karena orang tuanya sudah tidak ada. Ya, ini anak-anak seperti ini anak durhaka. Anak durhaka. Di sini di kajian Sabtu ini ada bapak-bapak itu, istrinya sudah uzur lah, istrinya sudah mengalami penyakit yang sangat buruk. Izin kepada anak-anak untuk nikah lagi. Semua anak menolak, marah. Bapak tuh cerita ke saya sambil nangis-nangis. Saya udah nggak tahan, Ustaz. Saya udah nggak tahan. Semua anak-anak malah marah. Jamaah sekalian, anak seperti ini anak durhaka, tidak boleh. Kalau keinginan orang tua ini halal, nomor 2 maslahat. Karena tidak semua yang halal itu maslahat. Bapak mau menikah, iya. Nikah dengan siapa? Gadis 15 tahun. Bapak usianya 70 tahun. Bapak ini halal tapi tidak maslahat. Bapak akan dicekik tiap hari. Nah, jadi kalau keinginan bapak ini halal, di samping halal maslahat, wajib didukung. Itu kebaikan sudah. Kalau 2 unsur ini terpenuhi, di samping halal maslahat. Kalau ada mudarat-mudarat dikit itu dimaafkan. Kalau maslahatnya lebih besar. Kalau halalnya jelas, maslahatnya pun jelas, ini yang dinamakan kebaikan. Tapi halal tidak maslahat itu bukan kebaikan. Maslahat tidak halal itu bukan kebaikan. Kebaikan itu gabungan antara maslahat dengan halal. Kalau kawan kita mau poligami, saya halang-halangi, saya tahu orangnya, kamu tidak bisa. Oh, saya melihat ini maslahatnya besar. Ya sudah, lanjut aja. 2 minggu kemudian saya pergi sholat subuh ke Masjid Tauhid, tahu-tahu udah tidur di belakang. Masjid tidur di belakang. Terus jauh-jauh dari Jawa Barat tidur di masjid saya. Saya bilang, ada apa? Nangis cerita. Ada apa? Semalam saya pulang ke rumah, saya dihajar pakai gagang sapu oleh istri. Rupanya nggak jago kungfu juga. Anda kalau mau poligami harus jago kungfu. Nah, karena istri Anda senjatanya gagang sapu dan itu bisa bikin Anda dijahitin. Jadi sudahlah ya, kalau memang maunya orang tua itu memang halal, maslahatnya pun jelas, sudah. Restui saja. Restui saja. Tapi masya Allah, di sini ada kawan kita dulu ngaji di sini. Ibunya meninggal dunia, tinggal bapaknya seorang diri. Itu ditawarin, bapak nikah aja, nggak ada masalah, bapak yang nyari atau saya yang nyari. Tapi malah ditantangin anaknya, bapaknya takut. Itu yang nggak boleh dilarang. Mohon dijelaskan apa itu sutroh dan hukum sutroh. Sutroh itu Anda sholat dan menggunakan sesuatu antara Anda dengan batas sujud. Antara kaki Anda dengan sujud berapa? 3 hasta. Ya udah, taruh sutroh di situ. Agar apa? Agar orang yang lewat tidak melintasi Anda. Agar orang yang lewat tidak melintasi. Nah, apa hukum sutroh ini? Hukum sutroh ini adalah sunnah. Bahkan diriwayatkan sunnahnya menggunakan sutroh adalah ijma' para ulama. Artinya kalau ada yang berpendapat sutroh itu adalah wajib, oh itu pendapat yang syaz. Kenapa syaz? Karena ada ijma' bahwa sutroh itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Nabi perintahkan sutroh, iya Nabi perintahkan, tapi Nabi pun pernah sholat tanpa sutroh. Kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyastur wal yaqtarib minha. Kalau kalian sholat bersutroh dan mendekatlah dengan sutroh. Beliau perintahkan memang, tapi walau beliau perintahkan, beliau sendiri pernah sholat tanpa sutroh. Beliau sholat tanpa sutroh, iya hadisnya
Hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahkan Bukhari. Ketika Nabi sedang haji, sampai di Mina Nabi kita salat tanpa sutra. Kenapa? Agar perintah sutra ini tidak menjadi perintah wajib. Wajibnya perintah sutra terhapus dengan perilakunya Nabi secara langsung. Jadi hukum sutra itu tidak wajib tetapi sunnah. Di kawan-kawan kita ada yang bersutra dengan orang yang sedang duduk, hukumnya makruh. Walaupun dalam kitab sifat salat Nabi dibenarkan dalam arti itu sutra, itu sesuai standar. Ada orang duduk, Anda bersutra, sah atau tidak sutra? Ya, itu sutra namanya. Tapi makruh, kenapa makruh? Ganggu orang. Yang ngomong makruh banyak ulama, bukan saya. Sehingga ketika Anda bersutra dengan orang yang duduk, begitu dia mau pulang lihat Anda bersutra, akhirnya dia nggak bisa keluar. Padahal dia mau buru-buru. Dia tertahan untuk keluar karena Anda terlanjur menjadikannya sutra. Nah, satu poin yang sangat penting. Apakah sutra itu disyariatkan karena bagiannya salat, atau sutra itu disyariatkan untuk menghalangi orang yang melintas? Kalau sutra itu disyariatkan karena bagian dari salat, dimanapun Anda salat harus ada sutra, karena dia bagian dari salat. Tapi kalau sutra itu disyariatkan untuk menghalangi melintas orang lain, maka sutra itu hanya berlaku di tempat orang melintas. Artinya kalau Anda masuk masjid semua pintu terkunci, Anda mau sholat di tengah, nggak akan ada yang lewat, nggak perlu sutra, karena nggak akan ada orang yang melintas. Nah, ini pertanyaan ini disebutkan oleh Imam San'ani. Apakah sutra disyariatkan karena bagian dari salat atau untuk menghalangi orang melintas? Kalau sutra ini bagian dari salat, Anda salat di kamar pun harus pakai sutra. Padahal sendirian, padahal terkunci. Tapi yang betul, sutra ini disyariatkan bukan karena dia bagian dari salat, tetapi karena dia bertujuan menghalangi. Sehingga kalau nggak ada orang melintas, nggak perlu pakai sutra. Sunnah nggak sunnah kalau nggak ada orang melintas. Kata siapa itu? Itu dijawab Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam. Oh ya, sudah selesai. Baik, demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.